Desa Bandar Rahmat akan dijadikan desa KB dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Batubara akan fokus membenahi masalah penataan kawasan pemukiman kumuh. Pembenahan akan diawali di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Desa Bandar Rahmat telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai desa keluarga berencana yang berkualitas. Tentu kita perlu mengambil langkah-langkah kebijakan dalam membangun dan pembangunan dilakukan melalui pengkajian, kata Bupati Batubara Zahir usai pemaparan hasil kajian Pusat Studi Transportasi dan Prasarana Publik, Lembaga Penelitian UISU tentang penataan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Batubara di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Gading, Rabu 23 Juni 2021. Zahir mengatakan, kajian tentang penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Batubara dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) secara gratis tanpa anggaran APBD. Hari ini pengkajian telah dipaparkan dan diikuti oleh anggota DPRD Batubara sehingga pada anggaran tahun 2022 dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan perbaikan di Desa Bandar Rahmat. Dari hasil pengkajian, kita melihat bagian mana yang akan menjadi prioritas dalam menanggulangi skor yang menjadikan Desa Bandar Rahmat kumuh tingkat sedang. Dan bahkan dalam suatu diskusi dengan Bapak Gubernur pernah dilihatkan kepada kami juga suatu master plan Batubara ini, sehingga di sana di master plan itu tergambar bahwa Kabupaten Batubara ini sudah termasuk sebagai kawasan strategis megapolitan masa depan. Sementara, Ketua Divisi Pusat Studi Kajian Transportasi dan Prasarana Publik UISU, Marwan Lubis, memaparkan identifikasi dan penilaian wilayah kumuh Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian. Di antaranya aspek lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, kondisi prasarana dan sarana proteksi kebakaran serta legalitas lahan. Mulai dari sudut pandang membangun desa menuju kota, terpinggir dan terbelakang itu adalah Bandar Rahmat. Bandar Rahmat itu memiliki arus yang berbeda dengan batas laut yang lain, sehingga pembangunan pemecah ombak Semarang itu memakan anggaran cukup besar. Karena selama hari juga di sana dijadikan pembangunan, ini semua hancur. Kenapa? Karena mereka ternyata di dalam itu airnya putarannya kencang. Jadi air yang masuk ke Bandar Rahmat ini punya putaran lagi, dia keluar. Jadi dia semacam tempat singgah air, putaran air, sehingga bentuknya juga berbeda. Dia harus pakai bentuk tonggak-tonggak kayak lias. Jadi kalau kita ke sana kemarin, bentuk itu ada kayak bundaran-bundaran itu yang ini bisa mengurangi erosi terhadap Bandar Rahmat itu. Dari hasil identifikasi tersebut, disarankan agar dilakukan beberapa hal, yaitu melakukan detail engineering design atau DED pada masing-masing konstruksi penanganan fisik yang direkomendasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memiliki keahlian di bidang konstruksi dan sosial untuk merencanakan dan melaksanakan implementasi rekomendasi yang diusulkan, serta meningkatkan kerjasama dengan Universitas Islam Sumatera Utara dalam rangka menyediakan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Beberapa hari yang lalu, Universitas Islam Sumatera Utara melakukan pengkajian di daerah Bandar Rahmat. Karena Bandar Rahmat ini sekarang dijadikan objek oleh pemerintah pusat dan sudah kita tetapkan menjadi desa keluarga berencana yang berintegritas, berkualitas. Nah, tentu kita perlu mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pembangunan di sana, dan pembangunan itu kita lakukan melalui sebuah pengkajian. Nah, pengkajian itu dilaksanakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara
yang dilakukan secara gratis, tidak memakai anggaran APBD. Ya, jadi karena kerjasama sudah terbangun, Nawisu dengan rasa persaudaraannya ingin membangun batubara melalui pengkajian di Desa Bandar Rahmat itu. Dan hari ini pemaparan di depan Ibu Bapak anggota DPRD Batubara, sehingga tahu nanti pada anggaran tahun 2022 bisa diambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan khususnya di Desa Bandar Rahmat di Kecamatan Tanjung Tirong. Jadi akan dimulai 2022. Direncanakan begitu. Makanya tadi kita melihat mana yang lebih prioritas dalam menanggulangi skor yang mengakibatkan Bandar Rahmat menjadi daerah kumuh tahap sedang. Jadi Pak, dalam membenahi dan mengurangi kawasan pemukiman kumuh ini, aspek apa saja yang menjadi hambatan utama dalam pembenahan pemukiman kumuh tersebut? Sebenarnya kumuh itu kan banyak beberapa aspek, dari penyediaan air minum, ya, jalannya, kemudian pengaturan terhadap perumahannya, kemudian akses jalan, kemudian kualitas jalan dan kualitas sumber makanan yang mengakibatkan daerah itu menjadi daerah kumuh. Nah, skor itu yang kita kurangi nanti satu persatu, sehingga skor yang tadi katanya sampai pada skor 46 yang menyebabkan Bandar Rahmat menjadi daerah kumuh tingkat sedang, ini kita kurangi satu persatu dari skor yang ada itu. Jadi Pak, tadi ini dimulai dari Desa Bandar Rahmat nanti Pak? Salah satunya dari Bandar Rahmat. Ya, dari kan Bapak Presiden minta membangun itu dimulai dari desa menuju kota. Nah, jadi kita mulai Desa Bandar Rahmat dan desa lain juga.